Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selalu diberikan semangat dalam menjalani aktivitasnya. Di video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang sejarah arsitektur Nusantara. Kiranya Indonesia ini banyak sekali perpaduan unsur yang sangat banyak, entah dari ras, entah dari agama, entah dari apapun itu, yang pastinya berpengaruh pada seni arsitektur. Dan kira-kira bagaimana sih sejarah arsitektur di Nusantara? Mari kita simak videonya bersama-sama. Oke. Yang pertama, apa itu sejarah arsitektur Nusantara? Setiap membahas mengenai desain atau arsitektur bangunan, kita akan lebih sering mengacu pada desain-desain modern, karya arsitek mancanegara. Padahal, Indonesia sendiri memiliki karakter arsitektur tersendiri yang disebut sebagai arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara adalah karya arsitektur yang bersumber dari kekayaan budaya lokal Indonesia. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Indonesia memang dikenal di dunia internasional karena kekayaan budayanya. Bahkan UNESCO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan peninggalan budaya terbanyak. Sebanyak 570-an rumah adat tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Bangunan rumah adat tersebut yang menjadi dasar dari arsitektur khas Indonesia. Oke, yang pertama, faktor yang mempengaruhi arsitektur Nusantara. Nah, yang pertama ini adalah budaya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Indonesia kaya akan budaya lokal. Dari ujung Aceh hingga Papua. Budaya tersebutlah yang mempengaruhi bentuk rumah adat di setiap daerah. Awalnya bangunan di Indonesia juga didasarkan pada kepercayaan masyarakat setempat. Jadi, bangunan yang sekarang berdiri tegak, yang dibuat berabad-abad lalu, itu mungkin punya sebuah cerita mengapa bentuknya seperti ini. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa ulas sendiri, karena kalau kita ulas satu-satu terlalu banyak. Yang faktor kedua ada cincin api. Masyarakat Indonesia hidup di antara ring of fire atau cincin api. Hal ini membuat sejumlah wilayah di Indonesia rawan akan gempa bumi. Sesar gempa bumi aktif membuat masyarakat Indonesia harus adaptif dalam membangun berbagai bangunan. Lalu yang ketiga ada musim. Nah, di Indonesia hanya ada musim kemarau dan musim hujan. Iklim ini disebut mempengaruhi bentuk atap rumah adat Indonesia. Arsitektur Nusantara, masyarakat bangunan harus tahan terhadap panas dan hujan lebat. Lalu yang nomor 4 ada geografis. Secara geografis, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Namun, 70% adalah lautan dan 30% adalah daratan. Karakter rumah yang berbeda dekat dengan laut tentu akan berbeda dengan rumah yang ada jauh dari laut, seperti sebagian besar negara di Eropa. Nah, terdapat ciri khas tersendiri pada bangunan rumah tetap. Jadi, geografis ternyata mempengaruhi ya dalam arsitektur yang ada di Nusantara. Kita lanjut. Yang kedua, karakter arsitektur Nusantara. Yang pertama, bentuk atap. Tinggal di negara tropis membuat masyarakat Indonesia harus memiliki tempat perlindungan yang dapat melindungi panas dan hujan. Dengan begitu, atap adalah bagian terpenting dari bangunan rumah di Indonesia. Maka dari itu, seluruh area bangunan rumah, termasuk teras, tertutupi oleh atap untuk melindungi rumah. Yang kedua ada material kayu khas arsitektur Nusantara. Kayu telah menjadi material utama untuk rumah-rumah adat di Indonesia. Hal ini kemudian diadaptasi ke bangunan masa kini. Banyak orang yang ingin menggabungkan elemen modern dengan elemen tradisional dengan menggunakan unsur kayu pada dinding. Kemudian yang ketiga ada struktur bergoyang arsitektur Nusantara. Nah, sebagian wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana gempa bumi. Maka dari itu, bangunan rumah harus diciptakan untuk meminimalisasi kerugian harta dan nyawa akibat gempa. Bangunan rumah pun harus dibuat dengan struktur bergoyang. Untuk membuat struktur bergoyang, rumah dibangun dengan
konstruksi ikat serta menggunakan sambungan pen, lubang, dan pasang. Yang keempat, butuh banyak tempat resapan air. Nah, tahu sendiri kan, bahwasanya Indonesia ini tropis ya. Kalau musim hujan sangat lebat. Di sini dijelaskan bahwasanya konsep arsitektur Nusantara harus memiliki banyak area resapan air. Hal ini dikarenakan curah hujan di Indonesia cukup tinggi, sehingga butuh banyak area resapan air. Saat cuaca sedang panas, air yang terserap ke dalam tanah bisa kembali menguap. Konsep ini telah digunakan sejak zaman dulu. Artinya adalah banyak rumah panggung di Indonesia. Pada bangunan rumah panggung, tidak banyak bagian konstruksi yang menampakkan langsung ke tanah, sehingga sebagian besar lahan masih berupa tanah yang dapat menyerap air. Ternyata arsitek zaman dulu juga sudah kreatif ya, bagaimana cara membuat suatu bangunan namun punya area resapan air. Nah, lalu yang ketiga ini ada perjalanan arsitektur Nusantara dari masa ke masa. Sebagai negara besar yang telah melewati sejarah yang panjang, Indonesia sangat kaya akan seni arsitektur dari berbagai zaman, mulai dari bangunan yang beraneka ragam, monumen-monumen megah, peninggalan purbakala, gedung-gedung tua zaman kolonial, sampai bangunan-bangunan modern kekinian. Semua dapat kita saksikan dan kita banggakan sebagai kekayaan seni dan budaya bangsa. Nah, di sini ada era-eranya ya. Yang pertama itu era vernakular. Nah, era vernakular ini era di mana murni ya. Jadi masih belum terkontaminasi apapun. Jadi murni dari bangsa Indonesia itu sendiri, belum tercampur apapun. Nah, lalu yang kedua ini ada arsitektur era Hindu-Buddha. Nah, di sini mulai ketika ada pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, ke Nusantara, ternyata tidak masyarakat lokal saja yang mengalami perubahannya, tapi seni arsitekturnya juga berubah. Yang bisa kita temukan itu di Candi Prambanan, di Candi Borobudur, dan candi-candi yang memiliki nilai Hindu-Buddha yang kental. Nah, itu merupakan karya dari arsitektur era Hindu-Buddha. Dan lalu ada arsitektur era Islam. Nah, di sini mungkin setelah, kalau misalnya kita menilik sejarah, setelah Hindu-Buddha kan masuk Islam, zaman Islamnya, kerajaan Islam, dan mulai dipakai seni-seni seperti kaligrafi yang ada di tembok-tembok, pahatan ya, terus juga kubah, menara kubah. Itu merupakan salah satu bentuk pengaruh dari era Islam. Lalu ada era kolonial. Nah, kalau era kolonial ini terpengaruh dari penjajahan Belanda, Portugis, dan lain-lain yang pernah datang ke Indonesia. Dan buktinya itu, contohnya itu ada di Istana Negara, Kota Tua mungkin, yang bangunan-bangunannya itu klasik, sana klasik. Nah, lalu yang berikutnya ini ada era kemerdekaan. Kalau misalkan kita lihat contoh bangunan arsitektur, gaya arsitektur era kemerdekaan, itu kita bisa lihat di Bundaran HI ya. Itu merupakan salah satu bekas dari arsitektur era kemerdekaan. Dan di situ ada sejarah di balik Bundaran HI itu. Mungkin nanti teman-teman bisa search di Google sendiri ya, kejelasan lebih lanjut. Tapi yang terakhir ini ada era modern dan kontemporer. Nah, di sini menyesuaikan dengan zaman ya. Jadi makin ke sini makin lebih dilihat keindahannya daripada ya. Sembari melihat kegunaan, dilihat pula keindahan. Jadi saling mendukung, saling bahu-membahu lah istilahnya, kegunaan sama keindahan ini. Kalau misalkan kegunaan doang tapi nggak ada keindahan, kesana kurang bagus lah. Tapi kalau misalkan dikedepankan keindahan daripada kegunaan, ini mungkin juga kurang ini juga bagusnya. Tapi kalau misalkan dua-duanya ini balance imbang, nah itu mungkin bisa lebih keren lah. Kalau misalkan arsiteknya tuh bisa lebih wah
bisa lebih terkenal. Gitu. Ya mungkin cukup sekian saja materi yang biasa saya paparkan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan juga bagi teman-teman semua. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.